keajaiban karyamu. Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai, oh dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku celah tanpa keraguan. Surya kan Halo, shalom, selamat pagi. Luar biasa pagi hari ini, pagi yang diberkati oleh Tuhan, amin. Pagi yang sungguh luar biasa, cuaca yang mendukung, dan kami sangat percaya setiap kita yang datang tempat ini, semuanya datang tempat ini untuk menyembah Tuhan, amin. Kita bangkit berdiri semuanya, kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar, punya Allah yang memimpin setiap hidup kita. Bahwa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, bahwa Tuhan kami masuk lebih lagi di dalam kuasa kasih-Mu, sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Siapkan hati kami, beri hati kami hati yang menyembah-Mu Tuhan, beri hati yang memuji-Mu, beri hati kami, hidup kami untuk sebagai pemuji, penyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau
suaramu, angkat hatimu, katakan saat ku masuk, saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudus. Amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, amin, bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, oh mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami jadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Katakan, oleh kuasa darah-Mu. Sungguh lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosaku. Amin. Haleluya. Kudusan-Mu melingkupiku. Katakan, kasih-Mu mengalir dalamku. Haleluya. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar, besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Yuk sekali lagi angkat suaramu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kuasa darah-Mu, amin. Kau telah tebus dosaku, oh kekudusan-Mu selalu melingkupiku, memulihkan hidupku. Haleluya. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya,
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin. Menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Jemaat saja, mari sama-sama katakan, musim akan selalu. Ku tetap percaya. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Yuk sama katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, oh, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku.
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Selai di rambut takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkan seumur hidupku. Seumur hidupku. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat kesempatan pagi ini kami bersama anak-anak Tuhan di tempat ini boleh menaikkan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Dan bila ada roh-roh pengganggu yang Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, baik saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama kami di tempat ini, entah apapun menjadi halangan mereka ya Tuhan, Tuhan yang maha mengetahui, biarlah hari ke depan ya Tuhan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang minggu-minggu ini hari-hari diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Semakin diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu. Jangan lambaikan tangan semuanya ya, merasakan loh ya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Yuk bangkit berdiri. Yang merasakan kasih Tuhan bangkit berdiri semuanya. Yang merasakan kasih Tuhan beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, pakai salam tapi pakai sikut ya. Ya gitu ya. Ya semuanya ya. Ayo. Ya, semuanya saudara. Jangan sikut-sikutan tapi semua berkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan akan teringat, akan terlihat dari matanya. Sekalipun pakai masker, tapi wajahnya sukacita. Amin. Hatinya sukacita. Coba tengok kanan kiri saudara. Hatinya, matanya sukacita enggak? Coba tengok kanan kiri saudara. Oh luar biasa semuanya. Enggak rewel ya. Enggak bersungut-sungut, amin. Yuk kita semuanya, los gak rewel. Katakan semuanya, los gak rewel, amin. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Katakan aku wis gak rewel, aku wis gak rewel. Luar biasa ya, Pak Ivan orang Batak tapi basa Jawanya fasih banget ya. Aku los gak rewel Pak ya, los gak rewel. Yuk sama-sama katakan haleluya. Biyen uripku
lagu baru biasa ya. Kita tunggu. Haleluya. Semuanya tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Biyen uripku isane mung mengeluh wae. Yo. Biyen uripku isane mung ngeluh wae. Angel guyune kaya wong ilang dalane. Amin. Sajeke iki kudapan Gusti Yesus. Kabeh sing tak trimo tak syukuri. Ya sama kata aku wis karewel Gusti. Aku wis karewel Gusti. Lakoni sing wis dari depan. Aku wis karewel. Yo lebih semangat lagi, aku wis garewel. Aku wis garewel Gusti. Aku wis garewel Gusti. Tak syukuri sing dari berkat. Aku wis garewel. Yo lagi, biyen uripku. Haleluya, biyen uripku isane mung ngeluh wae. Isane kaya wong ilang dalane. Sajeke kuwi kabeh sing tak trimo. Garewel, aku wis garewel Gusti. Aku wis garewel Gusti. Nglakoni sing wis dari kersane. Katakan aku wis garewel. Syukuri sing dadi berkate. Tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis garewel. Tak syukuri sing dadi berkate. Tak syukuri sing dadi berkate. Dalam keadaan apapun, katakan sama kanan kirimu. Katakan sama kanan kirimu. Aku wis garewel. Haleluya. Sama-sama kan. Aku wis garewel. Kayak lagi. Aku wis garewel. Oh kurang lemes banget ya. Yang belakang itu kuat-kuat semuanya ya. Katakan yang keras ya. Aku wis garewel gitu. 2, 3. Aku wis garewel. Ya udah. Udah ya Bud. Ulang apa? Lagi. Los gak rewel gitu aja ya. 2, 3. Los gak rewel. Lagi. Los gak rewel. Lemes Pak itu Pak. Lagi. Los gak rewel. Haleluya. Drumnya kurang. Haleluya. Saudara bersama Jemaat Gereja di Akhir Zaman, kita bersama-sama mengatakan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya bahwa Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hati kami, Tuhan. Kami boleh dengar firman-Mu. Kami boleh merasakan kuasa-Mu hadir tempat ini. Pada saat kami menyembah-Mu, Tuhan, kami tahu ada kemuliaan Tuhan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewat ujian, oh tangan-Mu melindungiku. Sama katakan haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan jemaat saja, mari pujikan ini dengan kesungguhan hatimu. Jadikan pujian ini sebagai doamu. Saat ku berada. Amin. Yes. Kau hadir di tempat ini, Tuhan, melawat setiap kami, menghampiri setiap kami yang berbeban berat. Engkau hadir Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Yo sama katakan haleluya. Pasti nyata di tengah badai. Amin. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Sungguh kami rasakan Tuhan, pada saat kami mengalami badai, sedahsyat apapun, Kau hadir di tengah kami. Kau hadir memelihara hidup kami. Kaulah pemelihara hidup kami, Tuhan. Tuhan kemenangan. Semua katakan kemuliaan, kemuliaan.
hadir tepat waktu Tuhan. Pada saat kami mengalami badai sedahsyat apapun, Engkau menolong kami, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Kemuliaan-Mu amin. Pasti nyata di tengah badai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gusti. Haleluya. Semua lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kemuliaan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Memang kami merasakan telah nyata pertolongan Tuhan dalam badai hidup yang selama ini menerpa dunia ini. Tapi kami yang sebagian kecil umat-Mu di Merpati, tidak ada satupun yang sampai mengeluarkan air mata karena kerasnya hidup pada saat ini. Tuhan, dan pada saat ini kembali kami akan mengingat dasar kehidupan kami, melanjutkan tapak-tapak kaki kami dalam tahun ini. Biarlah firman-Mu akan terus menuntun kami, menguatkan kami, karena janji-Mu, ya Tuhan, tak pernah gagal dalam, ya Tuhan, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan biar Roh Kudus Tuhan menjadi guru kami, akan menolong kami untuk mengerti lebih dalam apa yang Tuhan katakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan melanjutkan kitab Wahyu, Bapak Ibu, yang dulu kita sudah pelajari. Kita sampai saat ini dalam pasal yang ke-18. Wahyu 18, kita akan melihat ayat 1 sampai yang ke-20. Kitab Wahyu dalam tema jatuhnya Babel. Ya. Wahyu 18, demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hei umatku, pergilah.
daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebab kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku tidak bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapi apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini. Hatimu dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. 15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh. Sampai di situ dulu, Bapak Ibu. Ya, ini adalah hari sukar ya, yang dituliskan dalam Wahyu ini. Hari-hari sukar, di mana sistem dunia ini akan runtuh. Ya. Mata uang itu menjadi sangat murah sekali, tapi permukaannya sudah pernah kita lihat ya, di mana ada satu negara yang saya lupa namanya, untuk membeli barang yang tidak begitu mahal saja membawa uangnya itu sampai 1 karung seperti itu ya. Jadi mata uangnya itu jadi sangat murah sekali ya. Dan ini belumlah masa ini yang tertulis sekarang ini ya. Sekarang ini masih belum runtuhnya nilai-nilai dunia ya. Emas masih mahal ya, barang-barang mulia masih mahal, tapi pada waktu di mana dunia ini akan runtuh ya, sistem dunia akan runtuh, itu barang-barang itu tidak berguna lagi. Karena apa? Karena manusianya telah dikatakan di sini melacur ya, seperti itu ya, atau menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan
atau bahkan tidak mengindahkan Tuhan, seperti itu ya. Yang dosa-dosanya itu sudah membumbung, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, itu dikatakan tadi di situ ya. Jadi manusia itu banyak yang bobrok, Bapak Ibu. Kalau sekarang kita masih bersyukur ya, manusia masih banyak yang baik. Karena kalau ada orang yang menderita, bersatu yang lain untuk bisa menolong, di mana saat ini juga masih banyak kejadian-kejadian alam yang sangat menakutkan ya, seperti kebanjiran, longsor, hujan yang menakutkan seperti itu ya, sehingga ada bandang ya, ada banjir bandang. Tapi orang-orangnya bersatu untuk bisa menolong. Ya. Tapi kalau zaman ini nanti itu udah sulit untuk mencari hal yang seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, di saat ini yang paling penting ketika kita menghadapi orang-orang yang jauh dari Tuhan, karakternya cenderung menonjol itu duniawi, itu biasanya sangat menyakitkan kita ya, mengecewakan kita, baik itu di tempat pekerjaan ya, maupun keluarga kita yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu biasanya mengecewakan ya. Tetapi itu belumlah terjadi hal yang seperti tertulis di sini. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan keluarlah dari sana ya. Itu dalam ayatnya yang keempat ya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Ya. Jadi di sini untuk anak Tuhan yang memiliki hati yang murni, mencintai Tuhan, ya ada seruan di sana. Pergilah kamu, hei umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya. Pergi, ya dalam arti itu kita tidak mengambil bagian, ya bukan menjauhi orang. Kita harus memiliki karakter yang kuat ya dalam melawan dosa-dosanya supaya kita tidak turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Ya. Tuhan itu tidak bisa ditipu. Setiap orang yang memanjakan hawa nafsunya, ya di sana nanti juga akan ada malapetaka-malapetaka. Dan itu sebagai detok kalau orang itu bertobat ya Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah menikmati segala nafsu dunia, ya itu kalau orang itu bertobat, itu akan membayar juga ya dosa-dosanya, walaupun Tuhan telah mengampuni ya. Tuhan mengampuni dosa-dosanya, tapi ya orang itu akan didetok, mengalami sakit penyakit di mana tujuannya Tuhan untuk memurnikan pertobatannya. Ya. Apakah bersungut-sungut kepada Tuhan, ataukah orang itu menyadari dosa-dosanya? Saya ada pengalaman Bapak Ibu, ada orang yang meninggal nanti malam, dia itu ngebel saya, lalu suaranya itu tidak terasa, kalau orang itu sakit, terasa sakit atau apa seperti itu ya. Dia yang lebih tua dari saya. Aku minta maaf. Ada apa? Aku pikir gitu, ada apa? Ya dia mungkin merasa kalau dia bersalah. Ada apa? Pokoknya aku minta maaf, seperti itu ya. Orang Jawa Timur. Lalu
paginya aku mendengar kabar kalau meninggal. Ya, seperti itu. Itu bukan berarti orang ini nantinya di sana disiksa, belum tentu ya. Orang yang didetok, dimurnikan dengan sakit penyakit, dengan banyak masalah karena dosa-dosanya pada saat di dunia ini, yang pada akhirnya mengakui kesalahannya, itu orang yang masih diperhitungkan Tuhan ya. Kalau sudah tidak ada masalah dalam hidupnya tiba-tiba meninggal ya, tidak ada kesempatan untuk mengakui dosa, itu perlu berhati-hati ya. Nah, jadi orang yang mungkin menderita atau apa ya, itu masih perlu bersyukur ya. Kok enggak di sana nanti setelah mati ya, di dunia ini kalau mengalami banyak penderitaan, diingat apa yang Tuhan mau dalam semua ini. Atau apakah ini hasil dari tindakanku yang lama, seperti itu ya. Kalau orang coba, kalau sering mengumbar hawa nafsu dengan lawan jenis, apa yang terjadi, kena sakit penyakit kan? Nah, itu yang menyebabkan orang itu kalau bertobat ya belum tentu langsung sembuh, seperti itu ya. Dan perlu diakui kalau itu karena dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Orang-orang yang bertobat keluar dari kehidupan seperti itu, ya, walaupun didetok oleh Tuhan, ya, mengalami sakit penyakit atau penderitaan, itu semuanya oleh karena kasih Tuhan. Amin. Kita tetap bersyukur, kalau kita terima Tuhan itu tetap bersyukur. Bapak Ibu yang kekasih, Daud pernah didetok Bapak Ibu ya. Karena dia menghitung hulu balangnya, rakyatnya, untuk merasa kuat seperti itu. Padahal kekuatan kita, pertolongan kita itu dari Tuhan. Daud itu terbujuk untuk menghitung hulu balangnya, kekayaannya, seperti itu ya. Di dalam 2 Samuel itu ya, 2 Samuel 24 ayat 15 sampai 17 itu, di sana Tuhan itu mengatakan dengan nabinya, suruh memberitahu, karena kesalahanmu ini, maka akan ada 3 pilihan yang akan kuberikan padamu. Seperti itu ya. Ada 7 tahun kamu dikejar-kejar oleh 3 tahun kalau tidak salah. Kamu dikejar-kejar oleh musuhmu dan kamu akan berlarian ya. Seperti pada waktu dikejar oleh Saul, dia akan berlarian seperti itu sampai 3 tahun. Lalu ada lagi 3 bulan kelaparan, seperti itu ya. Itu kalau kita lihat dalam 2 Samuel tadi, 2 Samuel 24. 3 bulan kelaparan. Bapak Ibu, zaman dulu walaupun penduduk masih sedikit, sering juga ada kelaparan ya, yang lebih parah daripada sekarang ya. Kelaparan 3 bulan. Yang terakhir 3 hari penyakit sampar. Gitu. Pilih. Ya. Daud memilih apa yang Tuhan kehendaki saja. Dan 3 hari penyakit sampar. Ya. Dalam 3 hari ini untuk khusus orang Israel ya. Itu mulai dari Dan dan Betseba. Masih ingat peta yang saya jelaskan ya. Itu wilayah Israel dalam 3 hari itu 70.000 orang meninggal karena penyakit sampar. 3 hari. Ya. Kalau sehari itu berarti berapa ribu. Dalam pandemi ini paling banyak itu di Amerika ya, dalam sehari bisa 2.000 lebih ya kematian. Itu pun mayat sudah bergelimpangan ada di jalan-jalan ya, karena tidak diurusi ya. Ada untuk yang mengubur itu sudah payah seperti itu ya. Yang akhirnya juga dibakar mayat-mayat itu. Itu sehari
2.000 sudah kepayahan seperti itu. Ini dalam sehari puluhan ribu ya. 3 hari 70.000 ya, karena sakit sampar. Bukan karena kurang bersih hidupnya, rumahnya ya, bukan karena tinggal di tempat yang kotor ya, tapi memang dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu. Nah, lalu setelah 3 hari Daud melihat kematian yang begitu banyak, dia lihat malaikat yang mengacungkan tangan. Dia sedih. Kenapa aku yang berdosa, rakyat atau domba-domba, dia menyebutnya domba-domba ini yang mengalami hal yang seperti ini, kenapa bukan aku sama keluargaku? Bapak Ibu yang kekasih, dalam hati Daud ini ada tanggung jawab. Kalau dia yang salah, dia rindu dia saja gitu ya, yang kena masalah atau hukuman gitu ya. Dan apa yang dia lihat itu membuat hatinya sangat hancur gitu ya. Nah, sampai dia mengatakan seperti itu. Tapi dalam 3 hari cepat ya, tapi yang mati banyak. Nah, orang yang berdosa atau orang yang tidak berdosa itu semuanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya, Bapak Ibu. Ya. Ketika Paulus bertobat, dia akan mengalami banyak penderitaan karena Tuhan. Ya. Tapi dia hatinya tidak tertekan, dia hatinya tetap berapi-api untuk melayani Tuhan walaupun berkali-kali mati suri dan mengalami banyak pengalaman yang menyakitkan ya. Karena dulu dia juga mengejar-ngejar orang Kristen. Itu kalau orang bertobat. Jadi hatinya itu tetap bersyukur kepada Tuhan dan dengan senang hati menerima semuanya itu kalau karena Tuhan. Itu kalau orang bertobat sungguh. Dan apa yang dialami itu sebagai detok untuk memurnikan imannya, memurnikan tujuannya, memurnikan motivasinya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, oleh karena itu kita perlu sekali ya untuk melihat hati, sehingga ada firman Tuhan yang mengatakan, ujilah aku Tuhan, seperti itu ya. Cobalah aku, ingin terlihat murni. Ya. Dan ketika masa penderitaan ini terjadi, ada orang yang hatinya ingin sungguh-sungguh dimurnikan, untuk dia tetap di dalam jalan Tuhan. Ya. Dan Tuhan menghendaki kita juga seperti itu di saat ini. Yang tidak sesulit pada zaman runtuhnya sistem dunia ini, Tuhan menghendaki kita harus keluar dari sistem dunia yang suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Orang yang melakukan tidak benar walaupun itu kecil ya tetap aja dosa, seperti mengurangi timbangan ya, atau memalsu barang ya, seperti itu, korupsi dan lain sebagainya. Tuhan menghendaki kita keluar dan jangan kita berzina dalam arti menduakan Tuhan. Ya, melakukan sistem dunia juga ikut Tuhan. Tuhan ingin kita menomorsatukan Tuhan. Dan ketika malapetaka itu terjadi, ya, itu barang-barang yang berharga itu tidak ada nilainya lagi. Seperti yang dikatakan ayat 11 dan seterusnya tadi ya. Pedagang-pedagang menangis karena tidak laku, emas dan barang-barang mewah itu tidak laku lagi. Bagaimana bisa laku kalau orang di dalam keluarganya ada yang menderita, entah itu kematian atau sakit berat, karena ini penyakit sampar yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang di dunia pada waktu itu.
Banyak orang yang menangis, orang yang dikasihi, mengalami sakit penyakit ya, yang luar biasa. Dan pertolongan tidak ada seperti sekarang, orang bersatu untuk bisa menolong seperti itu ya. Kalau semua keluarga mengalami satu masalah yang sama, kayak di Mesir itu Bapak Ibu ya. Ketika setiap anak sulung mati, ya, apakah bisa tetangga lain menghibur tetangga lain? Ya, enggak. Ya, karena semuanya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi hal yang seperti ini, mari kita memiliki prinsip manusia lebih penting daripada barang. Jadi ketika kita mungkin ditipu, diapakan saja, ya kita harus melakukan yang benar. Kalau mereka bersikeras untuk menipu kita ya, jangan mau hati kita kecewa. Jangan kecewa ya. Yang membuat akar kepahitan yang membuat kita bisa melakukan kejahatan. Hal yang tidak baik keluar dari tindakan kita kalau kita mengalami kecewa. Entah itu kecewa sama Tuhan yang akhirnya tidak mau ke gereja, entah itu kecewa dengan teman bisnis yang akhirnya hati-hati kamu ya, sabotase, ya, hancur semua usahamu, seperti itu ya. Jangan ya. Manusia lebih penting ya. Jadi biarkan saja, tetap lakukan yang benar, jangan mau ikut berdosa. Yang kedua, kita jangan sombong. Ketika kita tidak ada masalah, ya, seperti tadi, wah aku bukan orang yang janda, yang gitu ya, karena kita mampu, ya, kita perlu peduli sama orang, mengakui apa yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Lalu, hendaknya yang ketiga, firman Tuhan dan kehendak Tuhan jangan dikompromikan, ya. Jangan kompromi dengan dunia. Kalau Tuhan memang sudah tidak menghendaki, Tuhan maunya murni, kita berusaha ya untuk melakukan yang murni, benar. Jangan kompromi. Keluarga lebih penting daripada laba, ya. Itu yang keempat. Keluarga lebih penting dari laba itu yang berarti cinta kita kepada keluarga itu harus kita tunjukkan ya, lebih penting daripada mengejar dunia. Kan ada orang ya bertahun-tahun tidak pulang karena cari uang seperti itu ya, tanpa mau juga komunikasi ya. Merasa diri sungguhnya tidak membutuhkan, aku uangku banyak, di rantau lebih enak, cari wanita juga gampang dengan uang, mungkin seperti itu ya. Keluarga itu harus penting, karena keluarga itu membutuhkan perhatian. Kalau memang kerja jauh ya sering-sering untuk WA seperti itu ya. Sekarang mudah, karena saya lihat dari kesaksian seseorang yang pernah saya katakan, karena suaminya itu tidak pernah SMS kalau kerja ya. Nanti pulang kerja dia di laptop saja main falas seperti itu ya. Yang akhirnya istrinya itu bingung cari perhatian suaminya. Yang operasi hidung, operasi pipi seperti itu, operasi mata. Tetap aja suaminya enggak peduli, akhirnya hidupnya main judi, hutangnya ratusan juta, dari 10 juta jadi 200 berapa, hutang 10 juta seperti itu, dari 1 juta menjadi 100 lebih, ya. Yang akhirnya bingung sendiri, istrinya setelah ketahuan ya oleh suaminya, ya suaminya pertama kali tahu ratusan juta ya ditutup. Tapi tetap aja enggak mau perhatiin istri ya, akhirnya dari tinggal 1 juta itu jadi 100 juta lagi ya. BPKB mobil yang kreditan itu
itu juga dimasukkan cari utangan ya. Setelah nggak bisa bayar lagi, bilang lagi, koplok sama suaminya. Tapi sungguhnya dua-duanya salah itu ya. Karena tidak ada perhatian tadi, jadi cari aja perhatian, kesepian ada dalam dirinya. Jadi keluarga itu perlu sekali ya, penting ya Bapak Ibu. Amin. Cinta keluarga semua, amin. Iya. Ini bukan dari dari orang jauh lah ya, orang dekat yang dulu pernah ke gereja sini, itu yang terjadi, sungguh terjadi Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima, lakukan yang benar tadi ya, tetap lakukan yang benar walaupun apapun yang terjadi. Yang terakhir, terlibat dalam bisnis yang baik. Jadi kalau kerja ya kerja yang baik seperti itu ya. Jangan ikut campur dengan pekerjaan orang-orang yang untung besar tapi melakukan hal yang tidak baik. Itu yang terakhir. Jadi di dalam menghadapi masa seperti itu nanti atau masa sekarang pun ya, 6 hal ini penting ya untuk kita lakukan dalam menghadapi nubuatan kitab-kitab yang terjadi. Yang ini adalah kitab Wahyu, adalah masa sukar, dan masa sukar itu sudah ditulis bukan hanya di kitab Wahyu ya, di Matius 24 itu bagaimana terjadi bencana, peperangan, kelaparan, tapi sekarang ini masih enak ya, masih enak. Sembako masih lancar ya, semua masih baik ya. Nanti kalau bumi ini penuh dengan orang ya, cari air saja mahal seperti itu ya, untuk air bersih aja mahal ya. Dan ya Jakarta saja sekarang sudah turun nggak tahu berapa meter seperti itu ya, nantinya akan tenggelam diperkirakan 2014 ada sebagian akan tenggelam seperti itu. Nah Bapak Ibu yang kekasih, tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, walaupun ada badai, Tuhan pegang tangan kita dan kita tetap menikmati apa yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Ya, oleh karena itu dalam masa sukar tetap lakukan yang benar, tetap setia sama Tuhan, jangan menduakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, semua masalah Tuhan akan tolong. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari dan kita akan menyelesaikan kitab Wahyu pada minggu-minggu yang berikutnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam menghadapi ya Tuhan, hari-hari sukar. Engkau memberkati kami, untuk kami tidak kekurangan apapun. Tolong kami Tuhan, untuk tetap peduli kepada keluarga, kepada ya Tuhan, saudara seiman, terlebih mengutamakan Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, sehingga dalam masa sukar orang-orang yang mencari pencerahan dapat melihat kehidupan kami dan memperoleh ya Tuhan pengenalan akan Engkau, dan sehingga diselamatkan oleh karena kami. Terima kasih, puji syukur kami naikkan Tuhan, berilah kekuatan dengan Roh-Mu untuk kami melaksanakan semua firman-Mu ini. Dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 37 ada yang ke-22 sampai yang ke-26. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan pujikan jalan hidup orang benar. Jalan hidup
semakin terang, makin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua dan menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yang sudah memberikan persembahan bisa bertepuk tangan, katakan dalam hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi semakin terang rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan jua dan menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan, dia membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas kehidupan kami, untuk setiap kemurahan yang terus Kau berikan kehidupan kami, juga setiap mujizat-mujizat yang terus Kau berikan kepada kehidupan kami, Bapa, serta kasih karunia anugerah pemeliharaan, juga pembelaan yang terus Kau berikan kepada kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan terima kasih untuk setiap kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin, dan kami percaya Tuhan, biarlah segenap hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati-Mu, semakin mengenal kehendak hati-Mu dan melakukan setiap kehendak hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah semakin hari pula Tuhan, hidup kami semakin dekat kepada Engkau, dan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, setiap hari boleh mengandalkan Engkau. Dan setiap hari Tuhan, kiranya Engkau semakin besar di dalam kehidupan kami, Amin. dan kami semakin kecil di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami hanya manusia biasa yang tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan kembali membawa doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami kembali berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia, kiranya Tuhan berkati, jaga, lindungi, dan kiranya Tuhan menyertai perjalanan bangsa negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi, kota, desa, bahkan setiap pelosok-pelosok daerah di negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, dan satukan Tuhan, kembali menjadi utuh, menjadi NKRI tercinta ini ya Bapak. Dan berkati para pemimpin bangsa ini dari presiden hingga ke bawah pemerintahan hingga RT RW, para aparatur negara, bahkan setiap kepala-kepala suku daerah yang di negeri ini. Tuhan berhikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, dan biarlah apa yang direncanakan, rancangkan, dan kerjakan Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan-Mu dan untuk membawa negeri kami untuk semakin maju di dalam Engkau ya Bapak. Dan jaga lindungi negeri ini Tuhan dari setiap kelompok-kelompok separatis yang ada di negeri ini. Kiranya Tuhan ubahkan hati mereka bukan untuk memberontak, tapi untuk membangun negeri ini dan bersatu untuk menopang satu sama lain ya Bapak. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada, kiranya gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan boleh berperan penting untuk menjaga persatuan negeri ini, dan boleh menjadi dampak, dan juga boleh untuk menebar kasih-Mu di negeri Indonesia tercinta ini Tuhan. Kiranya, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap perjalanan gereja-Mu yang di negeri ini Tuhan, semakin hari semakin penyertaan-Mu nyata atas kehidupan gereja anak-anak-Mu ya Bapak. Dan berkati para gembala-gembala yang Kau percayakan menggembalakan anak-anak-Mu, beri mereka hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan terus kepada
Gembala-gembala yang kau percayakan menggembalakan anak-anak-Mu sampai kepada pelosok-pelosok negeri ini ya Bapa. Dan kiranya pemeliharaan, kekuatan, sukacita dan kesehatan Tuhan tercurah untuk setiap gembala-gembala yang ada di negeri ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, berkati Bapak Ibu Gembala, setiap jemaat yang ada di tempat ini, setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada, biarlah semakin hari semakin kami sehati sepikir dengan Kau, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan semua sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi dampak berkat untuk Sukoharjo, Surakarta, dan kanan kiri muka belakang tempat di Grogol di tempat ini ya Bapak. Dan kami berdoa setiap program-program gereja yang ada, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa darah-Mu, kiranya Tuhan sertai, jagai, dan lindungi untuk setiap kami anak-anak di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada, jagai lindungi mereka Tuhan dengan damai sejahtera, kekuatan, sukacita yang daripada-Mu. Dan kami serahkan hidup kami, setiap pergumulan kehidupan kami dan apapun yang akan kami kerjakan ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan kami, ketakutan kami dan kekhawatiran kami. Tapi kami satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang luar biasa yang terus menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Roh Kudus atas kehidupan kami, yang terus menjaga melindungi kami dan membimbing setiap perjalanan langkah hidup kami ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semua sudah dalam kendali-Mu dan itu semuanya baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dan ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan. Sengaja tidak sengaja yang kami ketahui atau tidak ketahui yang telah mendukakan hati dan roh-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita bagi berdiri. Saudara, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sukar kata orang dunia, Tuhan ingin supaya kita lebih serius lagi sama Tuhan. Ya, kalau kita nggak serius, hidup kita akan nelongso, hidup kita akan rewel gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan, kalau kita serius sama Tuhan, hidup kita akan semakin diberkati. Orang lain boleh rewel, tapi kita nggak boleh rewel. Amin. Setiap hari kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Kalau kita serius sama Tuhan. Kalau kita gandul sama Tuhan dengan serius. Sekalipun ada badai masalah, masih ada pengharapan. Amin. Sekalipun ada badai masalah sedahsyat apapun, hidup kita akan tenang. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Setiap hari, setiap saat kita boleh merasakan kasih kuasa Tuhan. Itu hidup anak-anak Tuhan. Itu hidup anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari dia akan merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau selamanya bagiku. Ya lagi katakan, setiap hari ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap hari
Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Ajar kami cinta-Mu Tuhan, lebih dari segalanya yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, katakan Yesus. Doa dan firman Tuhan. Cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Amin. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita. Amin. Dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, kesuksesan besar Amin. hari ini sampai selama-lamanya. Silahkan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Kita akan tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Warta Jemaat GKIN Merpati Solo Baru. Kami mengadakan 2 kali ibadah secara online dan offline. Ibadah online diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan ibadah offline setiap Minggu sore pukul 5 sore. Jemaat bisa hadir dengan mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk gereja, dan selalu menjaga jarak. Ibadah online Minggu pagi 7 Maret 2021 akan dilayani oleh pembicara PDB Heru Subagio, worship leader Bapak Yosia Sandy Saputro, singer Ibu Serliana dan Ibu Tantri, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihotang, doa syafaat Bapak John Andrew Christian, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihotang. Dan untuk ibadah offline Minggu sore akan dilayani oleh pembicara Ibu Pendeta Istiqomah BTH,
Worship Leader Ibu Retno Tata, Singer Ibu Luviana dan Saudari Arin, Pengedar kantong kolekte Ibu Giarti, doa syafaat Ibu Luksiana, dan untuk multimedia Bapak Nehemia Anton Hermawan. Ibadah online disiarkan secara langsung melalui akun Facebook GKIN Merpati Solo Baru, dan dapat juga Anda saksikan di akun YouTube GKIN Merpati Solo Baru. Dan jangan lupa follow Instagram GKIN Merpati Solo Baru untuk mendapatkan info-info terbaru seputar kegiatan gereja. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.